Baik, terima kasih Pak Hertog Nursanyoko ya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan ya, sharing tentang makanan dan gizi dalam kaitannya dengan imunitas bagi kita. Yang terhormat Bapak Direktur dan Bapak Ibu narasumber serta partisipan yang tetap semangat mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Ya, kali ini saya hanya melengkapi dari apa yang telah disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, khususnya dari Ibu Komang Wiyardani. Ya, saya akan mengangkat tentang bahan pangan tradisional meningkatkan imunitas. Ya. Kita sadari bahwa virus corona yang akhir-akhir ini mengguncang dunia ini tidak bisa kita terlepas dari uh, virus corona ini karena dia adalah ya salah satu dari organisme yang memang diciptakan oleh Tuhan. Karena itu kita harus siap-siap untuk hidup bersama dengan virus corona ini ya dengan pengendalian yang cukup ya. Kalau kita melihat karakteristik dari virus corona ini secara mikrobiologis ukurannya sangat kecil ya. Ini lebih kecil daripada bakteri ya. Jadi ukurannya adalah nanometer, antara 60 sampai 140 nanometer dalam diameternya. Hanya kesadisan virus corona ini ternyata memiliki kelemahan ya. Ternyata dia itu sensitif terhadap ultraviolet dan panas. Karenanya ada sebagian dari orang-orang ya, masyarakat kita berjemur setiap hari ya untuk mendapatkan radiasi matahari ya, ultraviolet. Kemudian panas juga virus corona ini sangat sensitif. Di atas 27 derajat dia akan mati. Nah, karena itu proses pemanasan dan dalam pengolahan makanan ya perlu dilakukan. Kemudian seringkali kita menggunakan hand sanitizer karena memang tidak aktif ya, mudah rusak dengan disinfektan atau hand sanitizer. Nah, ini yang perlu kita pahami adalah bahwa virus corona ini ya hidup di tubuh yang hidup ya, hidup sebagai parasit ya. Dia tidak hidup di dalam organ mati. Karenanya kita perlu waspada bagi diri kita menjadi ya bagian daripada inang ya dari virus corona ini karena dia sangat menular, dan yang dipentingkan bagi kita adalah bagaimana kita ya meningkatkan imunitas kita terhadap serangan virus corona ini ya. Ya, sebagaimana kita ketahui ya, silakan dilanjutkan saja ya, next, bahwa WHO belum mengeluarkan vaksin ya, untuk pengobatan COVID-19 ini. Dan juga obat-obat yang ada di masyarakat masih belum scientific evidence. Ya. Belum ada bukti secara ilmiah mampu mengobati. Ya. Karenanya yang penting sekarang adalah bagaimana mencegah ya, dengan berbagai macam aktivitas pencegahan. Misalnya penggunaan masker, ya, mencuci tangan, hygiene ya, sanitasi ya. Dan yang terpenting adalah proses pencegahan ini adalah dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi ya, serta memiliki sifat-sifat yang dapat menghindari ya serangan dari virus ini ya. Silakan dilanjutkan. Ada beberapa ya faktor yang dapat mempengaruhi imunitas pribadi kita. Karena ketika kita sudah menyatakan new normal, sesungguhnya dia adalah bukan normal, tetapi normal yang tidak normal ya. Ya, kita harus berhadapan dengan virus corona ya dengan aktivitas-aktivitas normal yang kita lakukan. Maka yang utama adalah bagaimana kita memiliki status gizi yang baik dengan mengkonsumsi makanan yang sehat. Ini adalah faktor terpenting dalam memberikan imunitas pada pribadi kita. Di samping ada faktor yang lain. Ini faktor influencing adalah faktor yang merupakan kesatuan di dalam mempengaruhi sistem imunitas pribadi kita. Sehingga kita tidak bisa hanya
pada satu faktor saja mencukupinya, tetapi harus semuanya tercukupi, ya. Sehingga kita harus mencegah dari mengkonsumsi alkohol, merokok. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sistem imunitas kita. Stres, ya, kita perlu meningkatkan exercise, ya. Kemudian umur, ya, dan gender juga ternyata mempengaruhi sistem imunitas kita, termasuk juga genetik. Silakan dilanjutkan. Ya, karenanya di dalam tubuh kita ada yang disebut sebagai innate immunity, yaitu imunitas yang bawaan, yang memang ada di dalam diri kita, dan ada imunitas adaptif yang merupakan bagian dari mekanisme imunitas hasil dari aktivitas antibodi, ya, melakukan penjagaan terhadap serangan dari patogen, ya. Jadi innate immunity inilah yang akan kita tingkatkan di dalam kita mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi itu, ya. Jadi innate immunity baik itu bersifat physical barrier, ya, mulai dari kulit, kemudian mukus, ya. Jadi yang ada di dalam saluran pernafasan kita, mulai dari lendir di dalam hidung kita, bulu rambut, ya. Kemudian di saluran pencernaan, mulai dari mulut kita, rongga mulut kita, sampai kemudian ada di dalam lambung kita berupa HCl, asam lambung. Itu bagian daripada sistem imunitas innate immunity, ya. Kemudian juga ada chemical barrier, misalnya ada hand sanitizer dan sebagainya, dan ada cellular defense, ya. Yang ini harus kita jaga benar-benar, ya, bahwa imunitas yang ada di dalam sel ini, ya, dalam bentuk sel imun harus benar-benar kita jaga, kita rawat agar tetap berfungsi dengan baik, agar sel imun kita sehat, agar sel imun kita, ya, mencukupi menghadapi serangan-serangan patogen yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Silakan dilanjutkan. Ya. Ya, mekanisme aksi dari sel imun menghadapi sel yang terinfeksi virus, ya, semacam ini, ya. Awalnya bahwa imunitas kita itu terdiri atas beberapa layer, ya, yang mulai dari awal secara fisikal, ya, dari kulit, ya. Kemudian itu adalah first layer, jadi lapisan pertama. Kemudian masuk ke second layer. Nah, di sana akan berhadapan dengan beberapa sel imun, ya, semacam makrofag, ya, neutrofil, ya, yang akan menyerang langsung kepada patogen yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau itu tidak mampu tertangani, ya, ada sel dendritik, ya. Kemudian ada juga ini yang paling utama adalah natural killer cell, yaitu sel NK, dan cytotoxic T cell. Nah, ini yang akan mengeluarkan sitokin-sitokin yang akan menghancurkan sel yang terinfeksi itu. Nah, akhirnya adalah terjadi lisis pada sel dan akan menjadikan, ya, kehancuran dari sel yang terinfeksi tersebut, dan akhirnya menjadi tubuh kita akan menjadi sehat, ya, macam itu, ya. Beta sel akan mengeluarkan antibodi nantinya. Baik, selanjutnya. Nah, maka yang menjadi prioritas kita adalah bagaimana kita meningkatkan sistem imun itu, ya, dengan cara kita mengkonsumsi, ya, berbagai macam makanan yang sehat dan bergizi. Tadi yang telah disampaikan oleh pembicara kedua, Ibu Komang Wiyardani, bahwa makanan sangat berpengaruh besar, ya, bagi peningkatan imunitas kita, ya. Karenanya bagaimana kita menjaga makanan itu lengkap, ya, bervariasi, ya, dan juga memperhatikan makanan-makanan yang memiliki sifat-sifat fungsional, ya, dan fitokimia, ya. Dan ternyata makanan-makanan yang bersifat mikronutrien itu memiliki pengaruh yang besar, ya, bagi peningkatan imunitas kita, ya. Sesungguhnya apa yang kita makan, nah, itu akan mengalami proses metabolisme di dalam tubuh, ya. Dan ternyata enzim yang berperan
di dalam proses metabolisme itu, ya, agar makanan bisa berfungsi di dalam tubuh, itu adalah koenzim dan kofaktor, sehingga enzim itu bisa aktif, ya, dalam melakukan proses metabolisme. Kita akan lihat ternyata, ya, koenzim itu berasal dari vitamin, ya, dan kofaktor itu berasal dari mineral, ya. Sehingga kenapa kita sebagai seorang ahli gizi, ya, itu harus, ya, dan senantiasa mensosialisasikan pentingnya kecukupan gizi itu, ya, dari semua aspek zat gizi, ya. Ada karbohidrat, protein, lemak, ya, vitamin dan mineral. Karena ternyata, ya, aktivitas dari metabolisme enzim itu banyak dipengaruhi oleh vitamin dan mineral. Ya, dilanjutkan. Silakan lanjutkan. Nah, kita akan menengok sejenak, ya, tentang bahan makanan tradisional itu. Ya. Ini adalah bahan makanan yang sifatnya lokal di dalam suatu daerah wilayah Indonesia dan secara turun-temurun dikonsumsi di daerah tersebut. Nah, ini kita mengenalnya sebagai pangan lokal. Ya. Ada beberapa kelebihan di dalam bahan makanan tradisional ini. Yang pertama adalah dia affordable, terjangkau, tidak mahal, sehingga semua, ya, semua kalangan, ya, dari sosial ekonomi apapun bisa menjangkaunya, ya, karena ini murah, ya. Kemudian yang kedua available, sehingga senantiasa ada di dalam masyarakat kita karena dia dibudidayakan di lokasi tersebut dan senantiasa ada. Ini adalah bahan makanan tradisional. Kemudian sustainable, maka terus berkelanjutan karena ini adalah heredity. Jadi ini terus menerus turun-turunkan, ya, turun temurun, ya, dari generasi ke generasi, ya, dan kita senantiasa bisa menikmati dari bahan makanan tradisional ini. Ya. Silakan dilanjutkan. Indonesia ini kaya dengan keragaman hayati. Ini dikatakan Indonesia ini adalah biodiversity-nya paling tinggi, nomor, ya, ketiga dunia di muka bumi, di dunia ini, ya. Jadi nomor 3, ya, memiliki keragaman hayati yang sangat besar. Kalau kita melihat bagaimana keragaman pangannya, ya, sampai-sampai kita pernah mendengar, ya, ada nyanyian itu, ya, orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Ini saking apa? Saking suburnya tanah Indonesia itu, sehingga keragaman hayatinya sangat besar, ya. Kita lihat dari Aceh, ya, di sana ada kopi, ya, yang sangat terkenal, kopi Gayo, ya. Kemudian kita bergeser ke Padang, ya. Di sana terkenal dengan rempah-rempahnya, sehingga kalau orang ingin makan makanan yang pedas, ya, banyak rempah, biasanya kita datang ke rumah makan Padang, ya. Kemudian di Medan terkenal durian, ya, durian ucok, ya. Ada juga teri Medan, ya. Kemudian di Sumatera yang lain, ya, banyak ikan laut dan ikan tawar, ya. Ya, saya pernah ke daerah Riau, ya, diberi oleh-oleh ikan laut kering, ya. Kemudian di daerah Jawa ini sangat banyak sekali makanan tradisional kita. Ya, kita mungkin mengenal talas Bogor, ya, ini khas. Maka di mana-mana di Bogor pasti ada talas, ya. Kemudian kita bergeser ke Semarang, ya, ada bandeng Semarang. Dan kalau kita ke Semarang pasti disuguhi dengan jamu-jamu Semarang, ya. Kemudian kita ke Jawa Timur juga banyak. Yang terkenal adalah tempe Malang, ya. Ya, kemudian di Probolinggo ada mangga Probolinggo, di Banyuwangi ada pisang Banyuwangi. Hampir semua daerah memiliki kekhasan. Nah, ini yang juga sangat banyak adalah Bali, ya. Bali terkenal dengan salak Bali, ya. Terkenal dengan loloh, ya. Ya, saya kemarin menikmati loloh Bali. Ya, ada loloh tibah, ada loloh cemcem, ya. Macam-macam, ya. Kemudian bumbunya terkenal dengan bumbu genap, ya. Berbagai macam rempah itu ada di dalam bumbu genap. Ya, ini adalah bentuk dari pangan tradisional kita,
ya, bahan makanan tradisional. Kita bergeser ke Lombok, ternyata terkenal dengan kangkung dan tahu Lomboknya, ya. Kemudian ada juga Sumbawa, terkenal dengan madunya, ya. Kemudian kita ke Kalimantan, di sana juga terkenal dengan ikan dan ikan lautnya, ya. Di Sulawesi ternyata tidak kalah, di sana ada tanaman buah markisa, kemudian ikan lautnya. Kita bergeser ke ini yang terakhir barangkali Papua, ada di sana buah merah yang terkenal, dan ada juga buah matoa, ya. Ini yang juga sekarang lagi rame, ya, dikonsumsi, ya, buah matoa. Baik, itu gambaran betapa banyaknya keragaman hayati bangsa Indonesia. Kita bergeser, ya, next. Kita coba lihat dari sumber karbohidrat, bahwa kita bisa mengkonsumsi, nggak usah kayak baca kuis. kita banyak melihat sumber karbohidrat yang bisa menjadi bahan pangan pengganti beras, ya. Coba kita lihat warnanya. Ada ubi jalar ungu, warnanya ungu, ya, karena setiap warna itu menunjukkan konsentrasi bahan aktif yang ada di dalamnya. Sehingga kalau kita memilih suatu bahan pangan, kita juga harus memperhatikan secara fisiknya, karena dia mengimplikasikan senyawa kimia yang ada di dalamnya. Banyak antosianin yang ada di dalamnya. Kemudian jagung, ya, ini juga sumber, ya, vitamin A, ya. Banyak lagi yang lain, ya. Ini ada sorghum, ya, ada sagu, ya. Silakan yang berikutnya. Sumber protein hewani dan nabati, ya. Ini cukup banyak kita memiliki kekayaan, ya, dari aspek protein, ya. Baik itu yang ada di laut, ada yang di air tawar, ada juga kacang-kacangan, ya. Di Bali terkenal dengan kacang undisnya, warnanya hitam, ya. Ada warna yang sangat pekat, ya, warna merah, warna ungu, warna biru, warna hitam, itu banyak mengandung antosianin, ya. Kemudian apabila ada warna hijau, di situ ada kandungan vitamin A, ada kandungan klorofil, ya. Dan tempe. Oke, baik, baik Pak. Ya, tempe, ya. Tempe. Sekarang ya, lanjutnya silakan dilanjutkan. Ya, mungkin hari ini adalah Hari Tempe Nasional, ya, 6 Juni, Pak Hertog, ya. Saya menggunakan baju tempe ini ya, untuk ikut merayakan Hari Tempe Nasional 6 Juni ini, ya. Tempe of the world, ya. Dan luar biasa, ternyata banyak sekali kandungan bahan fungsionalnya ada di dalam tempe ini, ya, yang khususnya adalah isoflavon, ya. Baik, selanjutnya, nah, ini adalah sayuran, ya. Warnanya juga beragam. Setiap warna menunjukkan karakter senyawa yang ada di dalamnya. Lanjutkan, buahnya. Ya, ini adalah buah-buahan yang juga variatif, ya. Warnanya juga beragam, ya. Ya, selanjutnya silakan. Ya. Inilah bumbu-bumbu, ya. Kemarin saya melihat video, ya, seseorang yang menyampaikan memiliki obat anti virus corona, ya, dari Lampung, tapi ternyata dia juga tidak menyampaikan, ya, dari bahan apa, dari bumbu apa. Tapi ternyata memang bumbu-bumbu ini banyak mengandung antioksidan, ya. Ya. Kalau kita melihat kurkumin pada temulawak dan kunyit, ya. Kemudian di jahe ada gingerol, ya. Kemudian masih banyak lagi, ya. Di bawang putih ada allium dan seterusnya. Ya, silakan dilanjutkan. Nah, ini barangkali beberapa penelitian tentang bahan pangan tradisional itu. Banyak kandungan senyawa-senyawa fungsional fitokimia yang dimiliki oleh bahan-bahan tradisional tersebut, ya. Ubi jalar ungu ada antosianinnya, beras merahnya kandungan besi dan zinc, kemudian tempe banyak mengandung peptida bioaktif, bayam mengandung flavonoid dan phenol compound, jambu biji ternyata banyak vitamin C, karotenoid dan phenolic compound, ya. Dilanjutkan.
Nah, ini ada satu penelitian di Aceh, maaf, di Cina ya. Ini adalah jurnal yang dikeluarkan di tahun 2020 ini. Ya, bentuknya adalah systematic review. Ini mengungkap tentang potential intervention for novel coronavirus ya. Ini adalah melihat uh, bahan-bahan apa yang potensial ya untuk menghadapi coronavirus yang mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya. Kita melihat di sini. Itu ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E ya. Kemudian ada omega 3, ada selenium, ada zinc ya. Kemudian ada iron ya, ada besi. Semua itu ternyata pernah ya secara saintifik itu memberikan pengaruh yang positif terhadap apa penghindaran diri terhadap serangan virus ya. Ya, semacam itu vitamin A banyak pernah diuji ya memberikan pengaruh positif terhadap virus ya apa itu campak, kemudian HIV ya, kemudian juga coronavirus ya, avian coronavirus ya, flu burung ya. Demikian juga yang lain ternyata sangat berpengaruh positif ya. Dan ini kita lihat ternyata makronutrien. Ternyata dia adalah apa namanya vitamin yang memiliki sifat antioksidan yang tinggi. Ya. Oke, berikutnya. Nah, bagaimana mekanisme aksi dari zat-zat gizi tersebut terhadap imunitas? Kalau kita melihat vitamin A ternyata banyak mempengaruhi ya komponen dari sistem imun kita ya. Jadi sel-sel itu akan menjadi lebih sehat ya dan lebih kuat untuk bisa menahan serangan dari berbagai macam patogen. Karena dia akan ternyata mempengaruhi natural killer cell. Kemudian dia juga akan meningkatkan produksi interferon dan dia juga mengaktifkan makrofag. Kemudian bagaimana probiotik? Probiotik ternyata akan meningkatkan produksi sitokin, interferon dan sebagainya. Kemudian selenium ya. Selenium ternyata mengaktifasi ya peningkatan proliferasi dari T cell ya dan NK cell. Vitamin C ternyata memiliki pengaruh yang positif terhadap peningkatan limfosit, peningkatan antibodi dan ya, peningkatan dari jumlah darah putih. Kemudian vitamin E juga berpenting bagi peningkatan fungsi-fungsi sel imun ya. Silakan dilanjutkan. Nah, ini saya ingin menyampaikan tentang hasil riset para ilmuwan di Universitas Indonesia dan IPB bahwa ternyata daun kelor, jambu biji dan kulit jeruk itu memiliki kemampuan untuk bisa memberikan pertahanan bagi tubuh ya terhadap serangan COVID-19. Ini masih diuji secara in silico dan sekarang saya mendengar proses clinical trial di Universitas Indonesia. Ini adalah senyawa potensial ya yang terdiri atas hesperidin, lamnetin, camphor, quercetin dan miracetin. Ini semua ternyata bahan-bahan dari subkelas flavonoid ya. Jadi kalau kita mempelajari flavonoid, maka ternyata flavonoid itu ada isoflavon, ada flavonol, ada flavon ya, flavonal dan sebagainya. Ya, salah satunya ini adalah subkelas dari flavonoid tersebut. Kemudian dilanjutkan. Oke, ini adalah jadi Universitas Indonesia telah melakukan clinical trial terhadap Psidium guajava, yaitu guava. Guava adalah jambu biji ya. Jambu yang ada bijinya, yang warnanya merah itu, bukan jambu kristal ya. Ya, terhadap 50 pasien dan ini sekarang sedang dalam proses ya. Ya. Oke. Berikutnya adalah peluang dan tantangan ke depan bahwa kita punya potensi ya untuk bisa menghadirkan bahan pangan yang sangat potensial ya, untuk bisa menghindarkan diri dari serangan patogen ya, khususnya virus itu, yaitu dari pangan tradisional secara lokal kita miliki.
Karena itu peluang tantangan ke depan adalah bagaimana kita membudidayakan dan mensosialisasikan untuk senantiasa mengkonsumsi bahan pangan tersebut dalam rangka meningkatkan imunitas kita. Kemudian ya kita jangan sampai kalah ya dengan sosialisasi pangan dari luar ya. Bisa jadi pangan lokal kita ya bentuknya kecil-kecil, warnanya tidak seragam ya, tetapi kalau kita melihat kandungan di dalamnya sangat besar, sangat bagus ya. Ini yang perlu kita sosialisasikan terus untuk mengkonsumsi pangan lokal dibandingkan dengan pangan impor. Kemudian dari sisi penelitian kita perlu untuk meningkatkan pengembangan di bidang penelitian ini ya di pangan tradisional itu. Baik, saya kira cukup yang dapat saya sampaikan. Ya, silakan. Terakhir, ada satu kalimat menarik dari ini siapa ya? Salah satu filosof Yunani, yaitu Hippocrates, bahwa let food be the medicine. Jadikan makanan itu sebagai obat kalian. Tapi jangan jadikan obat kalian menjadi makanan. Nah, itu salah satu statement dari Hippocrates. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.